Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi di video Alvin. Kali ini kita bikin variasi baru ya, variasi yang gak cuman review buku, tapi sekarang adalah review series. Jadi series ini judulnya The Maid, ada di Netflix, udah rilis dari tahun 2021, 1 Oktober 2021, berarti sekitar 2 tahun yang lalu. Dan isu yang ada di dalam series ini benar-benar kental dengan kekerasan perempuan dan juga KDRT. Termasuk di dalamnya juga ada isu-isu kemiskinan struktural. Jadi pertama kali nonton series ini, untuk beberapa orang mungkin akan merasa ngantuk ya, karena dia alurnya memang slow pace gitu, bukan yang kayak action yang ada tembak-tembakan atau apa, nggak ada. Tapi kita benar-benar diajak untuk masuk ke dalam alur cerita itu. Jadi kita ngerasain gimana yang dirasakan oleh Alex, tokoh utama yang ada di situ, gimana dia bertahan di dalam rumah tangganya dia. Jadi dia ini kena KDRT, tapi kekerasan dalam rumah tangganya itu nggak dalam physical abuse, bukan dalam kekerasan secara fisik. Jadi dia misalnya ditendang atau dilempar atau ditampar misalnya, itu nggak ada di film itu, nggak ditunjukkan. Tapi yang banyak banget yang bikin dia nggak tahan itu adalah emotional abuse. Kekerasan secara emosional yang bikin dia nggak kuat. Mental dia benar-benar hancur, tapi dia ada anaknya perempuan yang masih kecil, masih balita, yang sedang dia perjuangkan. Nah dulu dia itu juga korban dari itu. Jadi dulu ibunya itu juga sama korban KDRT dan tapi waktu itu juga terjerat di kemiskinan. Jadi dia nggak bisa bayar pengacara, makanya dia ini waktu masih kecil itu nggak dapat hak asuh dari mamanya, dari ibunya. Jadi dapat dari bapaknya. Tapi dia akhirnya tetap terjebak di kemiskinan struktural itu. Dan dia pengen lepas dari itu semua. Dia pengen lepas dari bapak si anaknya ini yang udah bikin dia stres sehari-hari, dimana juga suaminya ini pecandu alkohol. Nah itu yang mungkin salah satu bikin efek yang gak baik, maksudnya efek tingkah laku jadi gak baik, mungkin karena kecanduan itu. Bukan mungkin, iya, alkohol kan salah satu dampak negatifnya itu ya, perilakunya jadi gak terkontrol, sulit untuk terkontrol. Jadi dia pengen lepas dari itu. Nah ketika dia lepas dari itu, dia kan gak punya tempat lari ya, maksudnya dia mau ke keluarga yang mana gitu, karena ya dia juga salah satu korban KDRT gitu pada saat dia masih kecil, jadi dia nggak tahu harus kemana perginya. Nah dia pergi ke shelter korban KDRT. Nah di Amerika ternyata tuh ada tuh yang namanya shelter korban KDRT itu. Kalau di series ini sih ditunjukinnya bagus banget ya, shelternya layak lah gitu, misalnya buat tidur tuh enak, gak kebocoran, gak kebanjiran, ya bisa dibilang layak lah untuk dijadikan shelter, tempat perlindungan di sana. Jadi di sana itu dia akan aman dari abusernya dan juga anaknya juga aman. Nah selama dia di shelter itu, dia juga bikin strategi gimana caranya di pengadilan itu dia dapat hak asuh anaknya, karena kan dia gak punya penghasilan. Jadi dia harus cari penghasilan kan. Dan salah satu yang dia usahakan tuh juga, yang mana di shelter itu juga ada programnya, yaitu ada kayak kelas parenting gitu. Jadi dia ikut kelas parenting, dan kalau dia selesai itu juga ada ujiannya. Nah ujiannya itu, hasilnya kalau dia bagus ujiannya dari sekolah atau kelas parentingnya itu, yaitu bisa jadi salah satu alat lah untuk dia menang hak asuh di pengadilan. Nah yang dia perjuangkan selain itu adalah untuk bisa dapat tempat tinggal dan juga pekerjaan. Nah dia tuh bisa sebenarnya dapat tempat tinggal kayak mungkin bahasanya itu kayak subsidi pemerintah, atau mungkin kalau mau dapat pinjaman dari bank, cuma kan harus ada minimal gaji ya, dan buktinya itu adalah dengan struk gaji itu sebagai syarat minimal gaji yang diperlukan. Nah dia itu berjuang dari nol gimana caranya untuk mendapatkan struk gaji itu. Salah satu yang dia lakukan adalah menjadi asisten rumah tangga. Jadi di bawah satu agensi asisten rumah tangga, dan dia pergi ada yang ke seberang pulau, ada yang di dalam pulau untuk dapatin banyak gaji, dan gajinya itu bisa mencapai struk gaji yang diinginkan biar bisa dapat subsidi atau pinjaman itu. Dia bergelut di sana, pontang-panting di sana. Nah ternyata series ini diangkat dari cerita nyata. Nah itu yang bikin saya kaget, wah ternyata di cerita nyata ya, dari buku yang udah bestseller. Bahkan buku ini juga jadi salah satu buku yang direkomendasikan oleh Obama. Judul bukunya adalah Maid, Work Hard, Low Pay,
and A Mother's Will to Survive, karya Stephanie Land. Jadi apakah happy ending? Akhir ceritanya ya alhamdulillah happy ending ya. Jadi dia bisa berusaha untuk bangkit, keluar dari lingkar kemiskinan yang dia miliki, karena dia emang punya cita-cita jadi penulis juga. Terus habis itu dia bisa dapat hak asuh anaknya. Nah sekarang kita berbicara tentang kasus KDRT yang ada di Indonesia. Karena miris ya kalau kita mau berbicara tentang ini. Karena kasus KDRT tahun 2022, saya belum update sih tahun 2023, tahun 2022 itu kasusnya mencapai 18.261. Dan itu meningkat sekitar 81% dari tahun 2020. Di mana perharinya itu terdapat 16 kasus KDRT yang dilaporkan ya. Ini nggak tahu kalau yang nggak dilaporkan berapa. Dari 18.261 itu, 79,5%-nya adalah korban perempuan. Jadi korban ini nggak cuma perempuan terus ya, tapi laki-laki juga bisa mendapatkan atau bisa menjadi korban KDRT. Cuman mayoritasnya mostly adalah perempuan, 79,5 atau sekitar 16 ribuan itu adalah perempuan korbannya. Nah, ada penelitian dari domesticshelter.org, jadi dari sekitar 844 responden, yaitu respondennya ini adalah korban dari KDRT, mereka itu butuh sekitar 6-7 kali balik ke abusernya, sampai dia benar-benar bisa lepas atau pisah selama-lamanya dengan abusernya ini. Jadi dia bakal bolak-balik gitu, karena berbagai macam alasan, mulai dari alasan udah punya anak, kasihan anaknya, atau ada perasaan masih ada rasa cinta, atau mungkin ingin masih mempertahankan rumah tangganya. Kalau di Indonesia ditambah dengan stigma negatif duda dan janda, dan lain-lain yang membuat mereka nggak bisa lepas secara sepenuhnya terhadap abusernya itu. Jadi setiap tahunnya kasus KDRT di Indonesia ini terus meningkat, dan itu yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa ini bukan satu hal yang bisa kita gampang menutup mata gitu, karena ada di sekitar kita. Jadi buat kita atau buat teman-teman yang punya atau ada temannya atau kenalannya yang dia kena kasus KDRT ini, baik itu secara physical abuse atau emotional abuse, yang kita lakukan adalah membantu dia untuk bisa sadar dan keluar, atau bisa meyakinkan dia untuk bisa bisa dibilang kalau emang udah parah banget tuh untuk keluar atau lepas dari abusernya itu. Karena biasanya dia nggak mau, dia takut gitu. Nah makanya kita harus mendampingi dia. Nah di Indonesia tuh juga udah banyak sebenarnya NGO, kemudian juga shelter KDRT yang bisa ditelepon untuk bisa membantu kita dalam menangani kasus-kasus seperti itu. Termasuk nih misalnya sebagai langkah preventifnya adalah teman-teman kalau misalnya yang belum menikah, terus ada calon misalnya, tapi si calon ini udah terkenal dia suka main fisik, jadi tangannya tuh ringan banget misalnya untuk nendang, untuk mukul, ya udah gitu, itu udah jadi apa sih bahasanya, red flag ya kalau bahasa sekarang. Jadi ya yang harus kita hindari, bahkan kalau bisa dijauhi, udah nggak usah diambil gitu. Walaupun memang sih beberapa kasus atau beberapa orang itu berhak mendapatkan kesempatan kedua, terus orang juga bisa berubah, tapi kalau yang namanya kebiasaan itu udah melekat, bukan tidak segampang itu untuk mengubah kebiasaan. Tidak semudah itu untuk mengubah kebiasaan seperti membalikkan telapak tangan. Ya kan, butuh proses, yang mana prosesnya itu bisa jadi ya butuh berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun gitu. Sedangkan dalam pernikahan, kalau memang kitanya udah nggak sanggup gitu menghadapi itu dari sebelum nikah, kita udah tahu mungkin itu teman kita dan kita kenal dia seperti apa, ya itu harus kita hindari. Kalau ada teman kita yang kayak gitu, kita ingatkan pelan-pelan dengan secara baik-baik bahwa kalau bisa ya janganlah gitu dia, soalnya kayak gitu. Harus kita ingatkan, termasuk kalau dianya yang menjadi abusernya, ya kita coba untuk mengingatkan itu juga. Supaya setidaknya kita punya langkah atau punya peran untuk bisa memutus mata rantai KDRT yang udah banyak banget menjamur di Indonesia gitu. Jadi semoga bermanfaat review kali ini untuk teman-teman yang suka dengan genre drama seperti The Maid ini. Saya rasa pasti bakal suka sih nonton The Maid ini. Soalnya kalau kayak suami saya, dia nggak terlalu suka nonton The Maid karena sukanya action. Jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum.